Halo semua, ini adalah vlog kedua aku. Aku bakal nge-vlog pakai kamera tape. Dan belakangan ini aku nggak fokus sama sekali dan selalu banyak pikiran penuh karena scroll. Jadi aku mau mengurangi totally scroll dan coba buat tarik atensiku, energiku untuk fokus di momen saat ini, present moment. So, apa aja yang bakal aku lakuin dan apakah aku akan berhasil mungkin selama kita coba vlognya selama 3 hari mungkin ya. Jadi kayak yaudah. Oke, aku mau sambil cerita sedikit ya. Kemarin aku cerita sama partnerku dan bahas soal game. Jadi, ternyata kita bisa mikir kalau hidup ini adalah game ya, dan itu udah banyak dibahas oleh banyak orang sih dari zaman dulu, dilihat dari berbagai perspektif. Bisa dari perspektif sosiologi, kuantum fisika, maupun spiritual, filosofi, agama Hindu gitu misalnya. Dan aku namain 3 perspektif itu jadi SQS. Jadi aku melihat suatu fenomena atau apapun, aku mau cek dengan konsep itu. Jadi SQS, sosiologinya itu berkaitan sama matriks realitas masyarakat, realitas sosialnya. Terus secara kuantum juga realitas yang fisikanya, karena yang lebih kecil dari atom itu namanya kuanta, dan itu bisa berubah tergantung bagaimana kita mengamatinya. Itu menarik juga. Sama perspektif spiritual. Jadi pertanyaan-pertanyaan sebenarnya kayak kita siapa, kita dari mana, hidup ini apa, kayak gitu. So, hidup ini adalah game. Menarik juga. Jadi bayangin kalau sebenarnya kita adalah avatar, karakter di dalam satu game, dan kita itu main karakter di dalam kehidupan kita sendiri. Tapi kadang kita lupa ya kalau kita main karakter, dan kita tuh bingung kita tuh karakter yang kayak gimana sih. Soalnya kebanyakan dan seringnya karakter kita tuh dibentuk oleh lingkungan kita, oleh orang lain, oleh sistem. Jadi kadang kita lupa juga kalau kita adalah main karakter, dan kita membiarkan hidup kita itu terbawa arus aja gitu. Padahal kita bisa menulis naskah kita sendiri, skrip kita sendiri, kita bisa memilih kita maunya karakter yang kayak gimana, terus skill apa yang pengen kita punya, terus apa misi kita. Itu penting juga. Kita ada di game ini, kita bakal ngelakuin sesuatu kan, suatu misi. Jadi penting juga buat ngapain sih sebenarnya kita hidup, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan gitu. Apakah lahir, sekolah, nikah, punya anak, punya cucu, terus meninggal, terus kayak apa sebenarnya gitu. Terus kalau setelah aku renungin dan banyak nonton berbagai pandangan gitu, hidup ini adalah game, berarti kita turun ke bumi, kita untuk bermain, berjalan-jalan, dan bersekolah gitu. Game kita bermain berarti dengan frekuensi tinggi ya, harusnya kita happy, enjoy gitu jalanin gamenya. Dan karena kita bermain di sini dan tujuannya buat belajar, bermain dan belajar, jadi menarik banget. Selain kita sebagai main character, juga ada banyak tokoh yang akan lingkupin kita. Misalnya ada karakter yang support kita seperti keluarga, teman-teman gitu. Pakai love kita terkoneksi, saling support gitu sama mereka. Ada juga yang perannya sebagai guru atau mentor biar kita tahu arah hidup kita gimana gitu. Terus ada juga yang berperan sebagai musuh dalam tanda kutip untuk kita bisa upgrade level
untuk bisa belajar lebih banyak gitu. Terus ada juga orang-orang yang berperan sebagai NPC di hidup kita, non-player character. Itu sebenarnya mereka nggak mesti kita selalu pikirin atau kita selalu terlibat di dalam semua hal mereka, drama mereka. Mereka cuma sebagai pelengkap, noise, tantangan buat kita. Kadang nggak sadar juga sih kalau lebih banyak NPC menarik atensi kita gitu dan mengambil energi kita, termasuk yang sering aku lakukan ya, misalnya scrolling media sosial atau apa. Orang-orang yang ada di layar HP aku nggak kenal sama sekali, dan ya aku tonton, aku menghabiskan fokusku, waktuku, energiku di sana, dan ya aku sebagai main karakter hanya diam dan ditarik-tarik oleh NPC ini. Jadi stop. Kamu sangat berharga, kamu sangat worth it, dan segala potensi udah ada di diri kamu. Kamu perlu lebih serius menyadari kalau kamu main karakter dan kamu merdeka sekali, bebas melakukan apapun yang kamu inginkan. Dan kamu akan menemukan misi jiwamu, apa yang akan kamu lakukan di dunia ini, dan kamu perjuangkan untuk itu, dan so happy. Dan oke, lihat juga kalau ya walaupun tadi aku kategorikan si ini jadi ini, jadi ini dalam game ini, kalau dilihat lebih luas lagi, itu hanya peran yang kita jalankan. Kita hanya avatar-avatarnya semuanya. Tapi sebenarnya dalam kacamata yang lebih luas, kita itu adalah satu cahaya yang sama. Semua jiwa-jiwa ini, semua makhluk ini itu berasal dari Tuhan yang sama kan. Berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku, dan kita di sini hanya memainkan peran itu di dalam game. So sangat menarik sih mempertanyakan itu. Why kita ada di sini? Why kita hidup di sini? Dan game apa yang mesti kita jalani? Misi jiwa apa? Selama beberapa bulan ini aku mendalami perspektif SKS itu sih, dan sangat-sangat membebaskan pertanyaan-pertanyaan bahwa mengapa kita harus hidup di dalam matrix, dan kenapa kita tidak boleh mempertanyakan itu. Bukan tidak boleh, tapi tidak dibiasakan seringnya. Dan sekarang setelah kita bisa mempertanyakan sesuka hati, sebebasnya, ya udah, kita nggak mesti melulu mengikuti rules yang udah dibentuk oleh society, oleh lingkungan kita. Kita bisa memilih kita mau jadi kayak apa, mau jadi gimana, mau menjalani hidup kayak apa gitu. Karena kebanyakan kita hanya menjalani yang udah biasanya dijalani, dan kita ngotot untuk memenangkan itu, pencapaian-pencapaian validasi di masyarakat. Untuk apa? Untuk memenangkan ego kita sih. Padahal yang terpenting bukan ego lagi, tapi jiwa kita. Nanti aku jelasin soal ada 5 dimensi, 4 dimensi sama 3 dimensi frekuensi. Jadi ketika kita banyak marah, kesel, malu, nggak happy, itu ada di level frekuensi rendah, dan utamanya itu di body, ego, dan fokusnya survive aja. Terus kalau 4 dimensi udah naik, udah netral, udah menerima, udah bersyukur kayak gitu. Dan 5 dimensi lebih ke happy, enjoy, sangat-sangat peaceful. Nah, itu udah masuk frekuensi tinggi, dan menjalankan gamenya pasti lebih mantap gitu. Mungkin nanti kita cerita-cerita lagi soal itu. Ini singkat sedikit aja soal game. Bye.
tahu.